Halo Marketeers, Jumpa lagi bersama saya, Putri Elizabeth dan rekan saya Bianca Astira. dalam program Marketers This Week. Seperti episode Marketeers This Week sebelumnya, kami akan membacakan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Jadi langsung aja kita masuk ke berita pertama ya, Marketers. Berita pertama, terus tumbuh. Happy Fresh kantongin pendanaan seri D senilai 934 miliar rupiah. Happy Fresh mendapatkan pendanaan seri D sebesar 65 juta US dollar atau sekitar 934 miliar rupiah yang dipimpin Naver Financial Corporation dan Gavina Bestol Finance Hub. Pendanaan ini juga diikuti sejumlah investor lainnya seperti STIC, LB, dan Murray Asset Indonesia and Singapore. Pada pendanaan kali ini, Happy Fresh berencana untuk meningkatkan layanan mereka. Caranya dengan menjaga kualitas serta memastikan pengalaman belanja konsumen menjadi lebih baik. Happy Fresh telah melangkah jauh untuk mencapai profitabilitas jangka panjang di masa sulit untuk mempertahankan bisnis. Happy Fresh telah menunjukkan pertumbuhan traffic 10-20 kali lipat di 3 negara tempat mereka beroperasi sepanjang tahun 2020. Hal inilah yang tampaknya menjadi dorongan para investor untuk berinvestasi di penyedia layanan kebutuhan rumah tangga ini. Berita kedua, gandeng Prasetya Dwi Dharma, Sinar Maslen, kembangkan PropTech Startup. Salah satu pengembang properti yang gencar membangun Smart City adalah Sinar Maslen. Pengembang ini telah melakukan transformasi BSD City sebagai Integrated Smart Digital City sejak tahun 2016. Township ini sekarang telah lengkap dengan sarana serta prasarana berbasis digital seperti fiber optik untuk internet berkecepatan tinggi, traffic command center, dan sebagainya. Lebih jauh, Sinar Maslen juga membangun Digital Hub sebagai kawasan yang ditunjukkan sebagai pusat pendidikan, komunitas, perusahaan rintisan, hingga perusahaan multinasional di bidang teknologi digital. Nah, saat ini Sinar Maslen melalui Digital Hub menggandeng Prasetya Dwi Dharma mengadakan program Escalate by Prasetya yang diluncurkan secara daring pada 9 September lalu. Program ini memberikan pembinaan bagi para pegiat PropTech startup dan mendukung pengembangan Smart City, memberikan akses bagi para peserta program untuk terkoneksi dengan pasar teknologi digital hingga investor. Kegiatan ini diharapkan bisa jadi wadah bagi perusahaan rintisan untuk berkembang secara berkelanjutan agar dapat berkontribusi bagi perkembangan kota pintar khususnya di BSD City. Kita masuk ke berita ketiga, upaya Shell dukung pengembangan energi baru terbarukan lewat wirausahawan muda. Transisi energi membuka peluang untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Pemerintah telah menargetkan porsi EBT pada buaran energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan naik menjadi 31% pada tahun 2050. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi pengembangan kewirausahaan dan inovasi di bidang energi. Shell Indonesia merupakan perusahaan yang peduli pada lingkungan. Untuk itu, perusahaan energi ini menggelar Shell Lifeware Energy Solution, sebuah program dari Shell Indonesia untuk mendorong diskusi multi pihak dalam berkolaborasi mengembangkan inovasi solusi energi di Indonesia. Shell Lifeware Energy Solution tahun ini mengusung tema Tackling Future Energy Demand Through Innovation and Collaboration. Semangat dari tema ini adalah mendorong lahirnya berbagai inovasi solusi energi yang berkesinambungan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia. Tahun ini, Shell menerima lebih dari 200 pendaftar proposal bisnis dari berbagai tim yang berasal dari 24 provinsi di Indonesia. Tim-tim yang terpilih kemudian mengikuti kegiatan bootcamp selama periode Maret hingga Mei 2021. Pada periode itu, mereka menjalani serangkaian kegiatan pembekalan kapasitas bisnis manajemen teknik yang diselenggarakan oleh Center for Information, Entrepreneur and Leadership atau CL, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB sebagai mitra program Shell Lifewire Energy Solution. Di sisi aset juga terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 75%, dari 4 triliun rupiah pada Juni 2020 menjadi 7 triliun rupiah pada Juni 2021. Kenaikan di sisi aset tersebut dimotori oleh kenaikan signifikan di sisi perolehan dana pihak ketiga atau DPK. DPK Juni 2021 tercatat sebesar 5,1 triliun rupiah, meningkat sedikitnya 70% dibandingkan perolehan di Juni 2020 yang sebesar 3 triliun rupiah. Hal ini membuktikan bahwa
BNC semakin dipercaya oleh masyarakat. Secara reguler, tim-tim juga mendapatkan kesempatan mentoring dengan pelaku-pelaku bisnis EBT yang sesuai dengan ide atau bisnis EBT yang mereka daftarkan dalam Shell LiveWire Energy Solution 2021. Rangkaian kegiatan bootcamp ini juga merupakan wadah seleksi bagi tim-tim peserta. Shell LiveWire Energy Solution tahun ini diselenggarakan secara virtual untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah potensi penyebaran COVID-19 meskipun dalam situasi pandemi. Melalui program ini, Shell tetap berkomitmen mendampingi para wirausahawan muda untuk mewujudkan visi bisnis energi berkelanjutan. Berita keempat, IGCN dorong inisiatif bisnis terapkan uji tuntas HAM dan lingkungan. Setiap organisasi bisnis dan non-bisnis perlu melihat unsur manusia, kemakmuran, dan planet dalam operasionalnya. Global Compact yang dibentuk United Nations 21 tahun lalu telah menetapkan 10 prinsip serta nilai akan bisnis yang bertanggung jawab dan berperi kemanusiaan di pasar global. Josephine Sationo, Eksekutif Direktur Indonesia Global Compact Network atau IGCN, memaparkan bahwa 10 prinsip yang ada pada Global Compact ini mengusung 4 pilar. Pilar pertamanya yaitu penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia. Selaras dengan prinsip UN Global Compact terkait penghormatan terhadap HAM, IGCN senantiasa mempromosikan implementasi dari United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights atau UNGPIS. Melalui serangkaian program seperti workshop pelatihan, dialog multipihak, dan grup diskusi yang bisa dimanfaatkan di dunia bisnis. Dalam pelaksanaannya, IGCN mengutamakan peluang kolaborasi bersama pemerintah, asosiasi bisnis, akademisi, lembaga persatuan bangsa-bangsa atau PBB, dan juga non-government organization atau NGOs. Hal tersebut sekaligus mendukung pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Selama 1 dekade terakhir, implementasi UNGPIS ini di Indonesia telah bertumbuh menjadi lebih progresif. Berbagai kegiatan dan gagasan telah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serta kesadaran atas pentingnya menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan keterlibatan kepemimpinan dan aksi kolektif guna terus mendorong inisiatif keberlanjutan yang menghormati pihak. Pada Maret 2021 lalu, Parlemen Uni Eropa meluncurkan resolusi dengan merekomendasi kepada Komisi mengenai uji tuntas dan akuntabilitas perusahaan. Resolusi ini menekan perusahaan wajib menerapkan uji tuntas yang mana tidak hanya terkait HAM, namun juga lingkungan termasuk seluruh rantai nilai perusahaan, baik bisnis yang didirikan maupun yang beroperasi di Uni Eropa. Tentu hal ini berpengaruh bagi Indonesia karena dengan jumlah bisnis yang banyak dan berorientasi pada ekspor ke perusahaan-perusahaan di Uni Eropa. Diharapkan serangkaian program ini membuahkan banyak pemikiran dan rencana para praktisi dalam menciptakan lebih banyak lagi peluang kolaborasi dalam mendorong inisiatif untuk memajukan implementasi bisnis dan HAM di kemudian hari. Masuk ke berita kelima atau berita terakhir. Koleksi Uniqlo untuk Fall atau Winter 2021 bawa konsep Future Forward. Brand fashion Uniqlo kembali meluncurkan koleksi baru didesain oleh Direktur Artistik Christophe Lumea dan tim dari R&D Uniqlo di Paris. Koleksi Uniqlo untuk Fall and Winter 2021. Put dibacanya Uniqlo U. Uniqlo U. Oke, kita ulang ya. Oke. Masuk berita kelima atau berita terakhir. Koleksi Uniqlo U Fall and Winter 2021 bawa konsep Future Forward. Brand fashion Uniqlo kembali meluncurkan koleksi baru. Didesain oleh Direktur Artistik Christophe Lumea dan tim dari R&D Uniqlo di Paris, koleksi Uniqlo U Fall and Winter 2021 mengusung tema Future Forward. Desain pakaian serbaguna yang mengutamakan kelembutan serta lapisan ini cocok untuk dipakai bersantai di rumah, berpergian ke tempat kerja, bermain, dan berjalan-jalan di taman baik untuk perempuan, pria, dan anak-anak. Dengan bentuk simpel dan detail yang praktis, koleksi ini menawarkan pilihan busana elegan, sederhana untuk setiap kesempatan dengan warna netral yang terinspirasi alam dan aksen cerah dalam planet yang harmonis sekaligus menenangkan. Untuk segmen perempuan, koleksi Uniqlo musim ini berfokus pada keanggunan kesederhanaan yang dipadukan dengan kepraktisan. Lapisan yang lembut dan serbaguna memudahkan pengguna dalam berpakaian, mulai dari
sweater rajut strap, hingga jaket kemeja denim bergaya chic. Berbeda dengan segmen pria, Uniqlo memunculkan inspirasi klasik pada busana pria melalui potongan siluet yang clean dan santai. Seperti mantel align dengan model mid-length, single bust yang cocok untuk berpergian, serta jas casual berbahan flanel yang mudah dirawat. Jaket recycle down juga telah diperbarui Uniqlo setelah melewati proses pengumpulan, pembersihan, dan daur ulang bulu angsa dari pakaian pre-love. Tim Uniqlo di Paris kemudian mengembangkan sebuah kain baru berbahan 40% nilon daur ulang. Selain desain, Uniqlo menjadikan keberlanjutan sebagai pertimbangan utama. Selain desain, di koleksi ini perusahaan berfokus pada kualitas untuk memastikan tetap terjaganya usia serta fungsional pakaian bahkan setelah digunakan berkali-kali. Kerah jaket yang berbentuk V-neck memungkinkan pengguna untuk tetap bisa memakainya di bawah mantel atau di atas hoodie. Hai Bianca, jadi kalau kamu gimana nih? Sudah mencoba produk-produk dari Uniqlo You? Baru mau lihat-lihat baru ke mau mall. rencana belanja ya. Betul. Nggak sabar. Mungkin weekend ini ya Bun, kita belanja ya Bun. Temenin ya. Aduh, sibuk deh. Oke, baik, itu tadi 5 berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketers.com. Saksikan terus Marketers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketers TV dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Saya Priscilla Putri Elizabeth dan Bianca Astira. Pamit undur diri dan sampai jumpa.